Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1471 kembali ke dinasti Litian. Pegunungan Tungku terletak di bagian timur dinasti Litian, membentang ribuan mil dari utara ke selatan, merupakan salah satu gunung terbesar di dinasti Litian, tentu saja tempat ini juga merupakan rumah bagi monster. Pada saat ini, jauh di langit di atas pegunungan Tungku, kilat dan guntur menyebar, awan gelap menutupi langit, dan fenomena aneh turun dari langit. Para prajurit yang telah berlatih di pegunungan Tungku semuanya melihat ke arah penglihatan di langit, dengan keterkejutan di wajah mereka, dan kemudian menuju ke tengah penglihatan. Penglihatan seperti itu muncul di pegunungan Tungku. Mungkinkah harta surga dan bumi telah lahir? Pergi dan lihat. Jangan biarkan orang lain sampai di sana lebih dulu. Ayo pergi. Sekelompok prajurit mendekat dengan cepat. Dalam waktu sekitar seperempat jam, puluhan ribu prajurit berkumpul di sini. Mereka semua melihat ke awan. Di mana mereka melihat, awan hitam berputar dengan gila-gilaan dan membentuk pusaran besar, seolah-olah hendak menelannya. Seperti surga dan bumi. Di antara puluhan ribu prajurit, samar-samar ada beberapa prajurit di alam Yin Sein tingkat ke-7 atau ke-8, yang dianggap yang terkuat di sini. Melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka merasa bersalah dan diam-diam mengaktifkan spiritual mereka. Kekuatan, harta karun itu akan segera lahir. Ya, melihat penampakan pusaran air ini, ia seharusnya lahir. Sekelompok prajurit siap berangkat. Klik, badai petir melintas di langit. Setelah pusaran hitam melonjak, sesosok tubuh keluar. Dia berlumuran darah dan memegang pedang tajam di tangannya. Pertama kali dia keluar, dia melihat dunia tempat ini. Apakah itu satu orang? Bukankah itu harta karun? Apa yang terjadi? Itu bukan satu orang, ada banyak orang. Para prajurit di bawah yang sedang menunggu harta karun itu lahir berkata dengan terkejut. Setelah angka ini keluar, hampir 90 prajurit keluar dari pusaran air satu demi satu, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada di atas alam Yin Sein tingkat ke-9. Dan di antara kelompok ini, pemimpinnya membawa mayat kaku di punggungnya. Mereka rupanya diteleportasi kembali dari kerajaan iblis laut luas. Murid dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai mengangkat matanya untuk melihat dunia yang luas ini, matanya yang tajam menyapu puluhan ribu prajurit di bawah, dan berkata dengan tenang, Ni Xiong, pergi dan tanyakan di mana tempat ini. Wilayah mana yang dimilikinya? Seberapa jauh apakah itu dari dinasti Litian? Seberapa jauh? Ni Xiong memandang pegunungan di depannya dengan mata terbelalak. Setelah sedikit terkejut, dia berkata dengan terkejut, Saudara Oriental, tidak perlu bertanya, saya tahu ini tempatnya, ini. Pegunungan Tungku. Pegunungan Tungku. Apakah itu salah satu dari 9 gunung raksasa di dinasti Litian? Ini benar-benar pegunungan Tungku. Hebat, pegunungan Tungku tidak jauh dari Sekte Pedang Tongtian, dan kami akhirnya kembali. Setelah Lin Bai dan Ni di belakang Xiong dan yang lainnya, sekelompok prajurit berkata dengan terkejut, dan beberapa prajurit bahkan menangis kegirangan. Ketika mereka diam-diam dijual ke kerajaan iblis laut luas oleh keluarga Zhu dan Zulai, mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan kembali suatu hari nanti. Lin Bai berkata, Ni Xiong, apakah kamu tahu tempat ini? Seberapa jauh dari Sekte Pedang Tongtian? Ni Xiong berkata, saya datang ke sini untuk berlatih sebelumnya, dan tempat ini hanya berjarak 3 hari dari Pedang Tongtian Sekte. Pimpin jalan, ayo pergi dulu. Kembali ke sekte. Lin Bai berkata dengan dingin. Ni Xiong menjawab, oke. Pada saat ini, di antara puluhan ribu orang di bawah, seorang pria parubaya terbang dan berkata sambil tersenyum, ternyata itu saudara Ni Xiong, saudara, mengapa kamu ada di dalam? Berantakan sekali. Ya, apakah Anda baru saja keluar dari suatu dunia rahasia? Ni Xiong mendengar suara itu dan melihat ke belakang, ternyata itu adalah saudara Zhang. Haha. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Saudara Zhang, saya akan menjelaskannya itu kepadamu secara detail setelah aku datang ke pegunungan Tungku. Sekarang kita pilih aku akan segera kembali ke sekte. Setelah mengatakan itu, Ni Xiong langsung pergi ke Cakrawala dengan niat membunuh, dan sisa pedang Tongtian murid sekte mengikutinya. Prajurit, yang dipanggil Ni Xiong sebagai saudara Zhang, berdiri di udara, memandang Ni Xiong yang pergi dengan ekspresi bingung di wajahnya, mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah beberapa saat, para prajurit terbang ke arah saudara Zhang satu persatu dan berkata, Saudara Zhang, dari pakaian para prajurit itu, tampaknya sebagian besar dari mereka adalah murid dari Sekte Pedang Tongtian. Saudara Zhang mengerutkan kening, baiklah, salah satu dari mereka bernama Ni Xiong, dan dia berteman denganku, tetapi melihat penampilan kelompok murid Sekte Pedang Tongtian ini, mereka tampak seperti baru saja keluar dari medan pembunuhan, dan tidak ada darah di tubuh mereka. Terutama, yang ada pada mereka. Niat membunuh dan niat pedang yang menyesakkan itu sangat menakutkan. Saudara Zhang menyipitkan matanya, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Ni Xiong saat ini bukan lagi Ni Xiong di masa lalu. Saudara Zhang,
Saya ingin tahu apakah Anda pernah melihat orang itu. Itu adalah pria yang membawa mayat di punggungnya. Dikenal sebagai Tanah Lingnan, Dong Fangbai, salah satu dari 9 jenius tingkat iblis. Kata prajurit itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa? Dia adalah Dong Fangbai. Saudara Zhang tercengang, bukankah kamu mengatakan bahwa Dong Fangbai dibunuh oleh lembah 10.000 setan? Mengenai masalah ini, Sekte Pedang Tongtian dan lembah 10.000 setan telah bertarung selama setahun. Zhang. Setelah lelaki tua itu berseru kaget, matanya menjadi gelap, tidak peduli siapa mereka, karena mereka kembali, itu berarti Sekte Pedang Tongtian akan berubah. Hari ini, Sekte Pedang Tongtian penuh kegembiraan, setiap hari mulai awal bulan Maret setiap tahun, Sekte Pedang Tongtian akan membuka gerbangnya. Pada saat itu, semua ahli pendekar pedang dari seluruh dunia bisa datang dan menyembah Sekte Pedang Tongtian. Sekte Pedang Tongtian menerima murid pada bulan Maret setiap tahun. Aturan perekrutan murid kali ini berbeda-beda. Selama mereka bertekad untuk berlatih ilmu pedang, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, tidak peduli seberapa bagus jiwa bela diri mereka, mereka bisa mendapatkan dimulai. Ini berbeda dengan kota emas ungu yang hanya menerima orang jenius. Dengan kata lain, Sekte Pedang Tongtian akan memberikan perhatian khusus kepada murid Sekte Pedang Tongtian dari kota Zijin. Di gerbang Sekte Pedang Tongtian, ada hampir lebih dari 100.000 orang berkumpul di sini hari ini. Mereka semua berasal dari berbagai keluarga kaya di Lingnan, membawa serta anak-anak mereka, ingin datang dan menyembah Sekte Pedang Tongtian. Ada antrian panjang di gerbang gunung. Semuanya, mohon berbaris. Jangan langsung mengantri. Datang satu persatu. Tetua keluarga, tolong jangan berkeliaran. Murid luar dari Sekte Pedang Tongtian menjaga ketertiban di alun-alun, dan perekrutan murid berjalan dengan tertib. Di depan antrian panjang terdapat sebuah tangga yang panjangnya sekitar 10.000 meter, tempat ini disebut, Tangga Tongtian. Jika Anda menginjak Tangga Tongtian, Anda bisa disebut sebagai murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Di depan Stairway to Heaven, dua pemuda dengan wajah arogan memandang Stairway to Heaven sambil tersenyum. Saudara Wenjiang, kita akhirnya sampai di Sekte Pedang Tongtian. Dengan bakat saudara Wenjiang, bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian pasti akan ditanggapi dengan serius. Saya akan meminta saudara Wenjiang untuk menjaga saya di masa depan, kata seorang pemuda dengan senyuman yang menyanjung. Mudah untuk dibicarakan. Sekte Pedang Tongtian ini akan menjadi langkah awal bagiku, Wenjiang, untuk mendominasi Lingnan. Cepat atau lambat, aku akan menjadi master pedang muda ke-6 dari Sekte Pedang Tongtian. Pemuda ini bernama Wenjiang, jejak tekad muncul di wajahnya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, itu wajar. Saudara Wenjiang, giliran kita. Ayo naik tangga ke surga. Baik, jawab Wenjiang. Para prajurit di depan berjalan menaiki tangga ke surga. Wenjiang dan keduanya mengantri selama hampir 3 jam, dan akhirnya tiba giliran mereka. Dan tepat ketika Wenjiang hendak menaiki tangga menuju surga, niat pedang yang tajam dan tak tertandingi melewati alun-alun Sekte Pedang Tongtian, jatuh seperti kekuatan besar dari surga. Desir, desir, desir. Tepat saat kekuatan pedang tiba, segerombolan sosok hitam mendarat di tangga menuju surga, di depan Wenjiang dan yang lainnya. Sekte Pedang Tongtian, kami kembali. Kelompok prajurit ini jatuh dengan ekspresi ekstasi. Bab 1472, merekrut murid di bulan Maret. Tepat ketika Wenjiang hendak menaiki tangga ke surga, dia menemukan bahwa hampir 90 prajurit tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Hal ini membuat Wenjiang menarik kembali kakinya yang terangkat, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang. Kembali. Lebih dari 90 prajurit memandangi tangga setinggi 10.000 kaki di depan mereka, wajah mereka menunjukkan kegembiraan, dan mereka menangis kegirangan. Bahkan Nixiong Zuolian, Jingsu Luosuan dan lainnya memiliki wajah yang sangat bahagia. 90 orang ini adalah Lin Bai dan lainnya yang buru-buru kembali ke Sekte Pedang Tongtian dari Pegunungan Tungku. Ayo pergi. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan dia berjalan. Setelah menginjak tangga Tongtian, Anda dapat memasuki pegunungan Sekte Pedang Tongtian dan terbang ke langit lagi. Berhenti. Wenjiang berteriak dengan ekspresi marah di wajahnya. Mendengar raungan Wenjiang, Lin Bai dan yang lainnya menoleh ke belakang. Pembuluh darah menonjol di dahi Wenjiang, dan dia tampak sangat marah. Dia telah mengantri selama 3 jam tetapi diputus pada saat-saat terakhir. Bagaimana mungkin Wenjiang tidak marah? Kamu pejuang dari keluarga seni bela diri yang mana? Mengapa kamu tidak tahu aturannya? Kita semua mengantri dengan aman, bagaimana kamu bisa mengantri? Wenjiang meraung. Bukankah keluarga bela dirimu mengajarimu apa itu pendidikan? Atau apakah keluargamu awalnya tidak berpendidikan? Wenjiang meraung dengan api di matanya. Ketika Lin Bai dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, wajah mereka semua terlihat jahat.
Lin Bai juga sangat penasaran mengapa ada begitu banyak prajurit yang mengantri di sini lagi. Ya, mengapa kamu melompat dalam barisan? Mereka yang melompat dalam barisan, mundur ke belakang. Mader, akankah Sekte Pedang Tongtian menerimamu sebagai murid yang tidak berpendidikan? Para prajurit yang mengantri di belakang juga mulai mengutuk. Nisiong memahaminya begitu dia mendengarnya, dan berbisik kepada Lin Bai, saudara Dongfang, hari ini adalah bulan Maret. Setiap tahun di bulan Maret, Sekte Pedang Tongtian membuka gerbang gunung untuk menerima murid. Orang-orang ini harus datang untuk menyembah bagian luar gerbang. Lin Bai. Dia mengangguk menyadari dan berkata, kalau begitu, abaikan mereka dan ayo pergi. Untuk beberapa murid yang belum bergabung dengan sekte tersebut, Lin Bai tidak mengharapkan mereka mengetahui aturan pedang Tongtian sekte. Lin Bai tidak ingin terlibat dengan para pejuang yang belum bergabung dengan sekte ini, jadi dia terus bergerak maju. Berhenti. Aku sedang berbicara denganmu, apa kamu tidak mendengarku? Wen Jiang meraung ketika dia melihat Lin Bai dan yang lainnya mengabaikannya. Lin Bai berhenti. Salah satu pemuda yang datang bersama Wen Jiang menarik Wen Jiang dan berkata, Saudara Wen Jiang, berhentilah bicara. Mereka semua adalah pejuang di alam suci Yin tingkat ke-7 atau ke-8. Kita tidak dapat memprovokasi mereka. Wen Jiang meraung, alam suci Yin apa yang bisa dilakukan para master? Ini adalah Sekte Pedang Tongtian, sekte pembudidaya pedang nomor 1 di Lingnan, dan kami tidak bisa mentolerir kesombongan mereka. Kultivasi saya rendah. Jadi saya tidak bisa berurusan dengan Anda, tetapi para tetua dari Sekte Pedang Tongtian bisa. Setelah Wen Jiang selesai berbicara, dia berteriak kepada tetua yang menjaga ketertiban di sela-sela, Penatua Peng Yu, orang-orang ini tidak mengikuti aturan, memotong antrian dengan arogan, dan menghina sekte-sekte pedang Tongtian. Tolong hukum mereka dengan berat. Peng Yu, di luar sekte pedang Tongtian. Salah satu tetua sekte, dia telah berkultivasi ke alam Yin Sein tingkat 8, yang cukup bagus. Awalnya, Peng Yu menemukan sekelompok prajurit yang tiba-tiba muncul di tangga menuju surga. Dia hendak berjalan untuk melihat ketika dia mendengar kata-kata marah Wen Jiang. Peng Yu segera mempercepat langkahnya dan mendekati Wen Jiang. Huff, para tetua luar dari Sekte Pedang Tongtian ada di sini. Mari kita lihat betapa bangganya kamu. Wen Jiang melihat Peng Yu berjalan mendekat, dan tatapan dingin muncul di matanya. Peng Yu berjalan dengan cepat. Ketika dia mendekat dan melihat pakaian yang dikenakan oleh lebih dari 90 prajurit di Stairway to Heaven, matanya melebar dengan cepat, dan bahkan langkahnya sedikit terhenti. Murid Sekte Dalam. Peng Yu berseru dengan kekacauan di dalam hatinya, dan tertegun di dalam hatinya, sungguh aneh bahwa ketika Sekte luar menerima seorang murid, bagaimana bisa seorang murid Sekte Dalam tiba-tiba muncul. Pada tahun-tahun sebelumnya, murid Sekte Dalam tidak akan dengan mudah ikut campur dalam urusan Sekte luar. Melihat Peng Yu mendekat, Wen Jiang merasa percaya diri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Junior Wen Jiang memberi penghormatan kepada para tetua dari Sekte Pedang Tongtian. Tetua, orang-orang ini nakal dan meremehkan Sekte Pedang Tongtian. Tolong hukum mereka dengan berat dan batalkan kualifikasi mereka untuk menjadi murid. Saat Wen Jiang berbicara seperti ini, murid lain yang berpartisipasi dalam perekrutan murid juga setuju. Ya, tetua, tidak ada aturan, tolong hukum saya dengan berat. Kamu, sangat berani untuk menjadi murid. Hina Sekte Pedang Tongtian. Sekelompok murid dari keluarga bangsawan berkata satu demi satu. Ketika Peng Yu mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Dia adalah sesepuh sekte luar kecil yang memiliki kemampuan untuk menantang murid sekte dalam. Peng Yu segera meraung, diam, semuanya. Suara Peng Yu sekeras, guntur. Suara itu menyebar, bergema ke seluruh penonton, menekan suara seluruh penonton. Kemudian, Peng Yu berjalan dengan cepat, membungkuk hormat, dan berkata sambil tersenyum, Peng Yu, Penatua dari Aula Diakon Sekte luar dari Sekte Pedang Tongtian, telah bertemu dengan semua saudara Sekte dalam. Melihat Peng Yu memberi hormat dengan penuh hormat, dia hanya meminta Lin untuk dihukum berat. Bai dan prajurit lainnya semuanya tercengang. Terutama Wen Jiang, ketika dia melihat kemunculan Peng Yu, dia sangat ketakutan hingga matanya hampir terbang, baru kemudian dia menyadari bahwa kelompok orang ini sepertinya memiliki banyak latar belakang. Murid Sekte Dalam. Ya Tuhan, orang-orang ini sebenarnya adalah murid Sekte Dalam. Sekte Pedang Tongtian dibagi menjadi sekte luar dan sekte dalam. Sekte luar memiliki ajarannya sendiri, tetapi murid sekte dalam adalah tulang punggung dari Sekte Pedang Tongtian. Kekuatan, hanya dengan bergabung dengan sekte dalam seseorang dapat benar-benar disebut sebagai murid Sekte Pedang Tongtian. Mereka sebenarnya berasal dari sekte dalam. Haha, maka Wen Jiang telah menyinggung sekte dalam sebelum dia melakukannya bahkan bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Murid, untungnya saya cukup pintar untuk tidak berbicara, jika tidak, jika saya menyinggung murid dalam, hidup saya akan hancur.
Di alun-alun di depan gerbang gunung, setiap prajurit berkata dengan kaget. Lin Bai menatap Peng Yu dengan mata tajam, mengabaikannya, dan berjalan langsung menaiki tangga menuju langit. Huff! Murid lain dari Sekte Pedang Tongtian mendengus dingin. Mendengar dengusan dingin ini, Peng Yu gemetar lagi. Jika murid-murid batin ini disalahkan, Peng Yu, seorang tetua luar, tidak tahan. Namun, Peng Yu juga sangat senang, dia menemukan bahwa murid-murid batin ini sepertinya baru saja kembali dari bencana dan tidak berniat untuk terlibat dengannya, jadi mereka langsung pergi. Luo Xuan melambat sedikit, berbalik dan berkata kepada Peng Yu, namamu Peng Yu. Peng Yu berkata dengan tergesa-gesa, penatua dari Aula Diakon Luar, Peng Yu. Luo Xuan menyapu penonton dan berkata dengan tenang, meskipun Sekte Pedang Tongtian memiliki berbagai macam ajaran, namun tidak sembarang kucing atau anjing dapat diterima di sekte tersebut. Pada bulan Maret, para murid diterima, bukan berdasarkan bakat atau semangat bela diri, tetapi berdasarkan karakter. Peng Yu, karena kamu menerima murid hari ini, para tetua sekte luar harus membuang sebagian sekam dari sekte tersebut. Setelah Luo Xuan berkata dengan acuh tak acuh, dia dengan cepat menyusul Lin Bai dan yang lainnya. Iya, adik laki-laki, ingat ini. Peng Yu mengangguk cepat-cepat. Ketika Peng Yu mendongak lagi, dia menemukan bahwa kelompok murid batin telah pergi dan naik ke tangga menuju surga, dan kemudian terbang ke langit. Mata Peng Yu cukup aneh, saya hanya bertanya-tanya, mengapa murid-murid dalam ini datang ke sekte luar saat ini? Apa yang dikatakan murid dalam sebelum pergi tadi, itu berarti. Peng Yu adalah seorang sedikit bingung akhirnya aku melihat kembali antriannya. Pada pandangan pertama, Peng Yu melihat Wen Jiang yang sudah ketakutan. Dia segera mencibir dan mengulurkan jarinya, kamu, dan kamu, tidak memenuhi persyaratan Sekte Pedang Tongtian untuk menerima murid, kembalilah. Peng Yusen dia mengarahkan jarinya ke selusin orang berturut-turut dan menyebut mereka tidak memenuhi syarat. Para prajurit yang ditunjukkan oleh Peng Yu semuanya menjadi pucat dan kehilangan akal, bahkan ada yang pingsan. Dan di antara lusinan orang ini, ada Wen Jiang. Bab 1473 Keluarga Kaya. Gu Ziyun. Setelah berjalan melalui tangga Tongtian, memasuki gerbang gunung Sekte Pedang Tongtian, dan melewati formasi pelindung gunung dari Sekte Pedang Tongtian, Anda dapat terbang ke langit lagi. Lin Bai dan yang lainnya melompat dan terbang melintasi pegunungan Jianyun. Kakak senior Dongfang, kemana kita akan pergi sekarang? Ni Xiong mendekat dan bertanya. Mata Lin Bai menjadi dingin, pergi ke Sekte Su. Jangan biarkan saudara-saudara menunggu. Mari kita kirim sekelompok orang ke bawah dulu. Ni Xiong tampak gembira, saya tahu di mana Sekte Zu berada, dan saya akan memimpin jalan. Tunggu sebentar, kakak senior Dongfang. Saudara Ni Xiong, tempat ini bukan lagi kerajaan monster laut luas. Ada aturan sekte di pegunungan Jianyun, dan kamu tidak bisa membunuh sesuka hati. Zuo Lian mengingatkan dengan tergesa-gesa. Lin Bai tampak acuh tak acuh, tidak masalah, aku akan menanggungnya jika langit runtuh. Aku akan membunuhmu ketika aku kembali. Pergilah ke Zumen, kata Lin Bai tegas. Pergi ke Zumen dan bunuh bajingan ini. Bunuh Zulai. Hancurkan Zumen. Hancurkan keluarga Zu. Pergi ke Zumen. Saat Lin Bai meraung, lebih dari 70 orang Tongtian berada di belakangnya. Para murid sekte pedang meraung dengan marah, dan kemarahan yang telah tertahan di hati mereka selama setahun akhirnya meledak hari ini. Ketika Zuo Lian melihat semua murid mengatakan ini, dia segera tidak menghentikannya, malah ada sedikit rasa dingin dan niat membunuh di matanya. Zuo Lian juga ingin membunuh Zulai. Hancurkan klan kaya. Aku tahu jalannya, semua saudara dan saudari, ikuti aku. Teriak Ni Xiong, menghunus pedangnya, mengarahkannya ke satu arah dan terbang menjauh. 5 master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian semuanya dapat meminta situs garnisun dari Sekte di pegunungan Jianyun. Situs garnisun yang dipilih untuk Zulei, master pedang muda dari Sekte Zu, adalah tempat yang disebut Gunung Ningwu. Disinilah Zumen saat ini ditempatkan. Ni Xiong memimpin sekelompok murid, terbang melewati gerbang luar, terbang ke gerbang dalam, dan langsung menuju Gunung Ningwu. Sekte Zu memiliki jumlah orang yang sangat besar dan kekuatan yang sangat besar dalam Sekte Pedang Tongtian. Oleh karena itu, ada sebanyak 1000 murid Sekte dalam yang memulihkan diri di Gunung Ningwu setiap hari. Sepanjang jalan, Lin Bai, Ni Xiong dan lainnya tidak menyembunyikan kekuatan pedang dan niat membunuh mereka sama sekali. Di langit, awan hitam terbang menuju Gunung Ningwu, sangat cepat dan tak terhentikan. Pada saat ini, di Gunung Ningwu, banyak murid Zumen berkumpul, berbicara, tertawa, dan berdiskusi satu sama lain. Tetapi pada saat ini, mereka semua menatap ngeri pada kekuatan pedang mengerikan yang mendekat dari Cakrawala. Kekuatan pedang yang mengerikan. Siapa di sini? Apakah Kimen yang datang untuk membunuhku?
Para murid Zumen dengan cepat berdiri dan menatap cakrawala dengan mata tajam. Desir, desir, desir. Satu demi satu, sosok mendarat di depan Zumen. Dan kemudian murid Zumen juga datang. Biarkan Zulai keluar. Zulai, keluar dan mati. Zulai, keluar dan mati. Setelah Nisyong dan yang lainnya jatuh, mereka semua meraung ke dalam. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Tahukah kamu di mana tempat ini? Beraninya kamu membuat keributan seperti itu. Ini adalah garnisun Zumen di bawah komando Su Lei Shaojianzun. Apakah kamu tidak sabar dengan kehidupan? Zumen, pria berbaju merah pria itu berkata dengan dingin. Nisyong menyipitkan matanya dan mencibir, ternyata itu Gu Ziyun, di mana Su Lei? Keluarkan mereka. Murid berpakaian merah ini telah berkultivasi kesempurnaan agung alam suci Yin, dan dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang-orang kuat di sini. Meminta dia maju untuk mengambil alih memberi murid-murid kaya di sekitarnya kepercayaan diri yang besar. Gu Ziyun mencibir dan berkata, Nisyong, wakil kepala sekte Zuku, kamu bertemu denganku kapanpun kamu mau. Kamu tidak melihat kebajikanmu, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, jika tidak, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Kata Gu Ziyun sambil mendengus dingin. Nisyong mencibir dan berjalan dengan pedang tajam di tangannya, benarkah? Kalau begitu izinkan aku mengajarimu keterampilan seorang murid dari keluarga kaya. Gu Ziyun mencibir, ayo, mari kita lihat apakah kakek tidak dipukuli dan merangkak berkeliling dengan perasaan tidak puas. Hahaha. Nisyong menyipitkan matanya, wajahnya dipenuhi kedinginan. Pada saat ini, Lin Bai berjalan keluar dengan tubuh Jiang Jing di punggungnya dan mendatangi murid-murid Zumen. Karena Lin Bai dan murid-murid sekte pedang Tongtian lainnya belum berganti pakaian, mereka masih mengenakan pakaian itu setelah perang, dengan noda darah. Pada mereka, Ban-Ban terlihat sangat dingin dan ganas. Di mana Zulai? Lin Bai menatap Gu Ziyun, dengan tatapan tajam di matanya. Gu Ziyun ditatap oleh mata Lin Bai yang acuh tak acuh. Udara dingin mengalir ke dahinya tanpa sadar dari telapak kakinya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Pengalamannya selama bertahun-tahun antara hidup dan mati memberitahu Gu Ziyun bahwa orang ini adalah lebih buruk dari Nisyong. Tidak mudah untuk dihadapi. Saya ingin bertemu dengan wakil ketua sekte kami, tetapi saya tidak ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Gu Ziyun mengertakkan gigi dan berkata sambil menatap Lin Bai. Lin Bai mencibir dan menyapu seluruh tempat dengan matanya yang tajam. Ada sekitar 1000 murid Zumen di sini. Tingkat budidaya mereka berkisar dari alam suci Yin tingkat pertama hingga ke-9. Mereka tidak dianggap master. Lin Bai mencibir, berjalan ke depan, dan berkata, bunuh mereka. Melihat Lin Bai berjalan lurus ke arah mereka, Gu Ziyun tiba-tiba berkata dengan ekspresi ngeri, jika kamu maju satu langkah lagi, kamu akan mati. Gu Ziyun, kamu akan mati. Kamu, sudah kubilang jangan menghalangi jalan kami, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Pada saat ini, pedang Nisyong berkilat, dan cahaya pedang yang tajam mengenai tubuh Gu Ziyun. Bas! Kekuatan kuat ini muncul, membuat wajah Gu Ziyun menjadi dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Nisyong, kamu benar-benar berani menyerangku, bukankah kamu ingin hidup? Tidak. Siumu mengapa? Bagaimana kamu menerobos ke kesempurnaan agung alam suci Yin? Gu Ziyun tampak terkejut. Dia masih ingat bahwa Nisyong hanyalah murid dalam berbaju biru, dan tingkat kultivasinya hanya di tingkat ke-5 atau ke-6. Alam Yin Sein. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mencapai kesempurnaan agung alam Yin Sein? Alam Yin Seng telah mencapai kesempurnaan. Nisyong mencibir dan berkata, jika kamu tinggal di wilayah berbahaya kerajaan monster laut luas selama setahun, aku jamin bahwa kultivasimu juga akan menembus kesempurnaan agung alam suci Yin. Nisyong melintas dengan pedang, Gu Ziyun dengan cepat dia menghunus pedangnya untuk melawan, tapi ilmu pedang Nisyong dan Gu Ziyun jelas tidak berada pada level yang sama. Nisyong melukai Gu Ziyun dengan satu serangan pedang. Nisyong meraung dengan marah, hari ini kami di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Zulai. Selama Anda tidak mengambil tindakan terhadap murid-murid lain yang tidak ada hubungannya, saya dapat memohon kepada saudara Dongfang dan membiarkan Anda hidup. Jika ada di antara Anda yang berani untuk menghentikan kita, itu adalah kata kematian. Mengalahkan Gu Ziyun dengan satu pedang, Nisyong mengejutkan semua murid kaya di Gunung Ningwu. Puff! Gu Ziyun jatuh ke tanah dan muntah darah. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai lagi, ada jejak kekejaman di matanya, dan dia berkata, kakak senior Zulai tidak ada di Gunung Ningwu. Lin Bai tercengang, dan bertanya, di mana dia? Gu Ziyun berkata, saya pergi keluar untuk pelatihan. Ini akan memakan waktu sekitar 7 hari sebelum saya bisa kembali. Setelah mendengar ini, wajah Lin Bai menjadi sedikit dingin. Kakak senior Dongfang, Zulai tidak ada di Zumen, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Zuo Lian dan yang lainnya datang dan bertanya. Pada saat ini, kekuatan mengerikan turun dari awan. Seorang lelaki tua turun dari awan dan berkata dengan suara dingin, siapa yang berani bertarung secara pribadi di dalam sekte pedang Tongtian. Mendengar suara ini, Lin Bai berbalik dan melihat ke awan. Di atas, lihat orang tua berbaju hijau. Dongfang Bai. Pria tua berbaju hijau itu tampak terkejut. Orang tua ini rupanya adalah Gui Jing yang membawa Lin Bai ke sekte pedang Tongtian. Bab 1474, membelah Gunung Ningwu dengan satu pedang. Ketika Lin Bai dan yang lainnya datang ke Gunung Ningwu, seorang murid sekte Zhu diam-diam memberitahu para tetua sekte dalam, dan Gui Jing langsung berangkat ke Gunung Ningwu. Jika itu adalah pemberitahuan dari murid lain, Gui Jing, penguasa puncak ketujuh, mungkin tidak perlu mengambil tindakan, tetapi kuncinya adalah berita dari Gunung Ningwu. Jika Anda tidak hati-hati, kemungkinan besar Tuan Shao Jian akan turun tangan, lalu Gui Jing harus datang dan melihat pemandangan. Tapi saat Gui Jing datang ke sini, dia benar-benar melihat Dongfang Bai. Gui Jing turun dari langit dan mendarat di depan Lin Bai. Dia berkata dengan terkejut, kamu benar-benar Dongfang Bai. Bukankah kamu sudah mati? Lin Bai bertanya dengan ragu, aku sudah mati. Mati? Siapa bilang aku mati? Mati. Gui Jing berkata, setahun yang lalu, setelah misi di kota Dongsuang, Zulai kembali ke sekte pedang Tongtian dan memberitahu kami bahwa Anda disergap oleh lembah 10.000 setan di kota Dongsuang. Kecuali Zulai yang mengandalkan atas kekuatan keluarga Zhu untuk melarikan diri, semua prajurit lainnya selamat dan semuanya dibunuh oleh cakar lembah 10.000 setan. Lin Bai mendengus dingin setelah mendengar ini. Gui Jing mendengar cibiran Lin Bai, berbalik dan melihat murid-murid di sekitar Lin Bai, dan melihat bahwa orang-orang ini semua adalah murid batin yang berada di atas misi kota Dongsuang. Setelah insiden kota Dongsuang terjadi, Gui Jing diperintahkan oleh Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian untuk menyelidiki masalah tersebut. Oleh karena itu, Gui Jing mengenal semua prajurit yang berpartisipasi dalam misi kota Dongsuang dengan sangat baik. Sekilas Gui Jing dapat mengetahui bahwa Ni Xiong, Jingsu, Zuo Lian, Luo Xuan, dan lainnya semuanya adalah murid batin yang berpartisipasi dalam misi kota Dongsuang. Apa yang terjadi? Tidak ada di antara kalian yang mati. Kata Gui Jing bingung. Ceritanya panjang, kata Lin Bai dengan wajah dingin. Gui Jing memutar matanya dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita cari tempat lain untuk berbicara secara detail. Ayo pergi, kata Gui Jing. Penatua Gui Jing, tunggu sebentar, kata Lin Bai. Gui Jing memandang Lin Bai dengan bingung, bertanya-tanya apa lagi yang akan dia lakukan. Lin Bai berbalik sedikit, dengan tatapan dingin di matanya. Dia membuka tas penyimpanan, dan pedang iblis jatuh ke tangan Lin Bai. Kekuatan pedang yang besar memenuhi udara dari Lin Bai. Segera, Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebas dengan marah. Dengan satu serangan pedang, Gunung Ningwu terbelah menjadi dua bagian. Tanda pedang dipenuhi dengan niat pedang yang tidak dapat hilang selama 10.000 tahun. Ketika pedang ini jatuh, langit menjadi gelap, bumi menjadi gelap, matahari dan bulan menjadi gelap, seperti akhir dunia, dan semua murid Sumen di Gunung Ningwu tampak panik dan gemetar ketakutan. Ketika Gu Ziyun melihat pedang ini membelah Ning Wuxian, matanya ketakutan. Jika dia bertarung dengannya sekarang, Gu Ziyun tahu bahwa pedang ini bisa membunuhnya. Setelah Lin Bai membelah Gunung Ningwu dengan pedangnya, dia melihat ke arah Gu Ziyun, ketika Zulai kembali, katakan padanya bahwa Dongfang Bai telah kembali, dan biarkan dia menemukan tanah harta karun geomantik dan menunggu untuk mati. Setelah mengatakan itu, Lin Bai langsung pergi bersamanya. Dan semua murid meninggalkan Gunung Ningwu. Sebelum Ni Xiong pergi, dia berkata kepada Gu Ziyun, ingat apa yang dikatakan kakak senior Dongfang, dan kamu harus memberitahu Zulai. Ngomong-ngomong, katakan padanya bahwa tidak hanya Dongfang Bai yang kembali, tetapi juga murid-murid lainnya. Gunung Xiandong 72 penggarap pedang ada di sini untuk menyelesaikan masalah dengannya. Gu Ziyun berkata dengan ngeri, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Gui Jing menyipitkan matanya dan menatap Gunung Ningwu, yang terbelah oleh pedang Lin Bai, dan merasakan gelombang di hatinya. Han berkata dengan tenang, budidaya niat pedang Dongfang Bai sebenarnya telah mencapai sedemikian rupa. Pedang iblis itu benar-benar retak. Aku ingin tahu apa yang telah dialami Dongfang Bai dan yang lainnya. Gui Jing memandang ke-72 murid dalam yang pergi dengan pandangan yang dalam. Xiao Lingqi, tempat ini awalnya adalah kediaman Jiang Jing, kemudian Lin Bai datang ke Sekte Pedang Tongtian dan tidak memiliki tempat tinggal untuk saat ini, jadi Jiang Jing meminta Lin Bai untuk tinggal di Xiao Lingqi. 72 pembudidaya pedang di sini datang ke Xiao Lingqi satu demi satu dan beristirahat. Gui Jing datang berikutnya. Ketika Lin Bai datang ke rumah bambu, dia kebetulan melihat Lin Bai meletakkan mayat yang dibawanya di punggungnya di atas tempat tidur, darah di mayatnya telah mengering, dan ada lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya.
Ini memberi orang perasaan terkejut ketika mereka melihatnya. Jiang Jing, salah satu murid yang berpartisipasi dalam misi gerbang dalam kota Dongsuang. Gui Jing berkata dengan tenang ketika dia melihat mayat di tempat tidur. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Gui Jing berkata dengan wajah dingin, Dong Fang Bai, apa yang terjadi di kota Dongsuang? Mengapa Zulai memberitahu kami bahwa kalian semua mati setelah dia kembali? Selama bertahun-tahun, mereka semua keluar dari pengasingan dan memobilisasi seluruh murid Sekte Pedang Tongtian untuk berperang melawan lembah 10.000 setan di dinasti Litian selama lebih dari setahun. Dan kami juga mengorganisir para ahli untuk menyelidiki masalah ini, tetapi tidak jejaknya ditemukan. Apa yang terjadi di kota Dongsuang? Dari lebih dari 10.000 murid yang pergi ke kota Dongsuang, berapa banyak yang masih hidup? Gui Jing menatap Lin Bai dan melontarkan semua pertanyaan di dalam hatinya. Lin Bai mendengar pertanyaan Gui Jing dan berkata dengan tenang, tidak lagi, hanya 72 dari kita yang kembali, dan sisanya semua mati di Kerajaan Iblis Laut Luas. Apa? Kerajaan Iblis Laut Luas? Gui Jing terkejut, dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Bai menatap Gui Jing, matanya muram, Zulai dan keluarga Zhu diam-diam berselingkuh dengan Demon Saint Dewe di lembah 10.000 iblis, dan terpikat kami ke timur. Suang Cheng. Memang benar ada penyergapan di Dong Suang Cheng di lembah 10.000 setan, tapi sebenarnya ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Zhu dan Zulai. Kami ditangkap hidup-hidup oleh Demon Saint Dewe dan mengambil obat mujarab. Ketika dia bangun, dia telah dijual ke klan ular putih dari kerajaan monster laut luas. Seniman bela diri di atas tingkat kelima alam suci Yin dikirim ke bidang reinkarnasi. Di antara mereka adalah kakak senior Xiang Yun, kakak senior Zhao Qing dan lainnya. Lin Bai berkata perlahan. Di antara Sekte Pedang Tongtian, satu-satunya orang yang bisa dipercaya Lin Bai adalah Gui Jing. Lapangan reinkarnasi. Itu dikenal sebagai kuburan orang-orang kuat di alam suci Yin. Klan iblis kuat dan prajurit pejuang yang tak terhitung jumlahnya telah mati di lapangan reinkarnasi. Kata Gui Jing dengan tatapan dingin di matanya. Reputasi bidang reinkarnasi termasuk yang terbaik di seluruh negeri Lingnan. Meskipun Sekte Pedang Tongtian dari dinasti Litian dan Kerajaan Iblis Hanhai dipisahkan oleh wilayah yang tak terhitung jumlahnya, Gui Jing masih mendengar tentang legenda bidang reinkarnasi. Para prajurit di bawah alam Yin Sein tingkat kelima digunakan sebagai budak oleh klan ular putih. Setelah 1 tahun, hampir semuanya mati. Hanya 72 dari kami yang kembali. Lin Bai duduk di tepi tempat tidur, memandang Gui Jing dan berkata. Ketika Gui Jing mendengar perkataan Lin Bai, kata-katanya sangat tenang, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia, hampir tidak ada emosi di mulutnya saat dia berbicara. Inilah yang mengejutkan Gui Jing. Gui Jing berpikir bahwa ketika Lin Bai menceritakan hal ini, dia pasti akan meminta sekte tersebut untuk menangani keluarga Zhu dan Zulai, tetapi Lin Bai tidak melakukannya, dia hanya memberitahu Gui Jing tentang masalah tersebut tanpa tuntutan apapun. Setelah mendengarkan, Gui Jing menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, jika apa yang kamu katakan itu benar. Maka Zulai dan keluarga Zhu benar-benar pantas mati. Lin Bai berkata, keluarga Zhu bekerja sama dengan lembah 10.000 setan. Ini adalah bukan yang pertama kali. Mereka telah mencari prajurit yang kuat di dinasti Litian sepanjang tahun dan menjualnya ke kerajaan monster laut luas dengan imbalan sumber daya pelatihan. Di antara mereka ada banyak anak dari Sekte Pedang Tongtian dan keluarga lainnya. Dikatakan bahwa kota Dongsuang keluarga Lin mengetahui masalah ini dan melaporkannya ke dinasti Litian dan Sekte Pedang Tongtian, tetapi tidak ada hukuman. Gui Jing menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, putra tertua dari keluarga Zhu, Zulei, adalah pendekar pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Yang mulia, berita yang dikirim ke Sekte Pedang Tongtian secara alami akan disadap oleh keluarga Zhu. Putri tertua dari keluarga Zhu adalah selir yang paling dicintai Kaisar Litian. Berita yang dikirim ke dinasti Litian secara alami tidak akan bisa sampai ke telinga Kaisar. Di telinga, keluarga Zhu dapat menutupi langit dengan satu tangan. Gui Jing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, Dong Fang Bai, istirahatlah dulu. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Raja Pedang. Selama sudah diverifikasi, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Kalian semua harus menjelaskannya. Lin Bai berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu sebaiknya cepat. Jika terlambat, aku khawatir Zulai dan keluarga Zhu akan mati di tanganku dulu. Mendengar ini, Gui Jing berbalik dan meninggalkan Xiaoling. Krik. Bab 1475-72 Penggarap Pedang di Gunung Xiandong. 3 hari kemudian, dini hari. 72 pembudidaya pedang berdiri di ngarai di Sungai Xiaoling. Ada 2 makam di sini. Satu batu nisan bertuliskan, makam Jiang Jing, murid dalam Sekte Pedang Tongtian, dan batu nisan lainnya bertuliskan, makam pedang Dong Suang Cheng Sekte Pedang Tongtian.
Selain mayat di makam Jiang Jing, di makam lain hanya ada tas penyimpanan dengan puluhan ribu pedang tajam di dalamnya. Mengapa tertulis, makam pedang kota Dongsuang? Itu karena misi kota Dongsuang adalah titik awal dari perjalanan kematian ini. Lin Bai berdiri di depan dua makam bersama 71 pembudidaya pedang yang telah kembali dari Gunung Xiandong, dan berkata dengan tenang, saudara senior Jiang Jing, dan saudara senior lainnya, jangan khawatir, Zulai, keluarga Zhu, hancurkan orang suci iblis gunung, lembah Wan iblis. Kami tidak akan membiarkan siapapun pergi. Perseteruan darah ini harus dibalas. Lin Bai berkata dengan tegas, Ni Xiongzuo, Jingsu dan yang lainnya semuanya mengangguk, dengan niat membunuh di wajah mereka. Setengah hari kemudian, Lin Bai dan yang lainnya berjalan keluar dari lembah dan melihat selusin pria berbicara dan tertawa di sebelah sungai Xiaoling. Ketika mereka melihat Lin Bai berjalan mendekat, mereka buru-buru memberi hormat, Tuan Dongfang. Lusinan pria ini jelas-jelas. Bai Zan, DKK. Lin Bai terkekeh dan berkata, Senior Bai Zan, ketika kamu berada di klan ular putih, kamu berjanji untuk merahasiakan masalah pembunuhan Bai Feng untukku, dan aku juga berjanji kepadamu bahwa ketika aku cukup mampu, aku akan membawamu kembali ke wilayah manusia. Pada saat ini, hal itu telah terjadi. Di dinasti Litian, saya ingin tahu apa rencana Senior Bai Zan selanjutnya. Jika tidak, Senior Bai Zan akan tetap di Sekte Pedang Tongtian. Dengan kekuatanmu, aku yakin Sekte Pedang Tongtian tidak akan menolakmu untuk tinggal. Ya, kata Lin Bai ringan. Bai Zan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lupakan saja, kami sudah bosan. Kami akhirnya melarikan diri dan kami tidak ingin lagi terlibat dalam hal-hal ini. Kami awalnya datang menemui Anda untuk mengucapkan selamat tinggal hari ini. Kami awalnya datang menemui Anda untuk mengucapkan selamat tinggal hari ini. Kami berencana untuk pergi. Pertama kembali ke dinasti kita masing-masing dan melihat orang-orang di keluarga, lalu cari tempat untuk minum dan mengobrol, dan lupakan itu selama sisa hidup kita. Bai Zan dan semua veteran tersenyum. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, jadi saya tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Jika Anda menghadapi masalah di masa depan, Anda dapat datang ke Sekte Pedang Tongtian untuk menemukan saya kapan saja. Sebagai selama saya bisa membantu, saya tidak akan pernah menolak. Terima kasih. Bai Zan dan beberapa veteran lainnya mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat. Mereka semua tahu betul bahwa jika bukan karena Lin Bai, mereka mungkin tidak akan bisa melakukannya. Tinggalkan kerajaan iblis Hanhai seumur hidup mereka. Bai Zan memandang ke-71 pembudidaya pedang di belakang Lin Bai dan berkata dengan emosi, 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong pasti akan terkenal di tanah Lingnan di masa depan. Lin Bai tersenyum sedikit dan mengobrol dan tertawa bersama Bai Zan. Ni Xiong, suruh mereka pergi dari Sekte Pedang Tongtian, kata Lin Bai. Iya, Ni Xiong mengangguk ringan. Setelah Ni Xiong, Bai Zan dan yang lainnya keluar dari Sekte Pedang Tongtian, mereka kembali ke Sungai Xiaoling. Di Sungai Xiaoling, 72 pembudidaya pedang berdiri berdampingan. Setelah 3 hari perbaikan, luka mereka telah banyak sembuh. Lin Bai meninggikan suaranya dan berkata, adik-adik, harap bersabar. Kami tidak akan melepaskan siapapun yang pantas dibunuh. Hanya saja Zulai belum kembali. Ni Xiongzuolian dan yang lainnya mengangguk sedikit. Lin Bai berkata, di kerajaan iblis Hanhai, saya pernah meminta Anda untuk mengumpulkan semua mayat monster yang Anda bunuh. Sekarang saatnya menukarnya dengan poin kontribusi. Apakah Anda masih memiliki slip giok Anda? Lin Bai mengulurkan tangan dari ruang penyimpanan. Dari tas, dia mengeluarkan slip giok dari misi kota Dongsuang. Tentu saja masih ada, bagaimana bisa kamu membuangnya? Ternyata kakak senior Dongfang sudah merencanakan apa yang akan terjadi setelah dia kembali. Mader, semua mayat monster di tas penyimpananku bisa ditukar. Untuk nilai kontribusinya, izinkan saya langsung dipromosikan dari murid berpakaian putih menjadi murid berpakaian ungu. 72 pembudidaya pedang berkata dengan penuh semangat. Lin Bai berkata, kalau begitu, ayo pergi ke gedung berburu harta karun untuk menukarkan poin kontribusi kita. Kemudian, 72 pembudidaya pedang meninggalkan Xiaolingqi dan pergi ke gedung berburu harta karun bersama-sama. Sesampainya di lantai atas gedung perburuan harta karun, terdapat ruangan khusus untuk pertukaran nilai kontribusi. Setelah Lin Bai dan yang lainnya berjalan mendekat, mereka melihat seorang tetua bernama Zhang Ji duduk di dalam ruangan sambil memejamkan mata dan bersantai. Lin Bai dan yang lainnya berjalan mendekat dan memasuki ruangan. Pada saat ini, sekelompok prajurit lain datang dan berteriak, minggir. Kelompok prajurit ini semuanya adalah murid berbaju kuning, dan mereka mendorong Lin Bai dan yang lainnya menjauh dengan arogan dan tidak masuk akal. Ni Xiong berkata dengan ekspresi tidak senang, kamu mencari kematian. Sekelompok murid berpakaian kuning berbalik untuk melihat,
dengan cibiran di bibir mereka, misi bagus apa yang dapat dilakukan sekelompok murid berpakaian putih dan biru murid berpakaian menerima. Jangan lakukan itu di depanku. Jalan, pergi ke belakang. Lin Bai dan yang lainnya tidak menyerahkan tugas pada saat ini, jadi mereka masih mengenakan pakaian putih murid berpakaian dan murid berpakaian biru. Gila, aku akan membunuhmu. Ni Xiong pada dasarnya kejam. Ketika dia mendengar ini, dia ingin bergegas maju dan membunuh semua murid berbaju kuning. Tetapi pada saat ini, para murid berbaju kuning sama sekali tidak memperhatikan Ni Xiong. Mereka berjalan tepat di depan Penatua Zhang Ji dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Zhang Ji, saya akan menyerahkan misinya." Segera, kelompok prajurit mengeluarkan slip giok misi. Lalu mengeluarkan item misi dan memberikannya kepada Penatua Zhang Ji untuk verifikasi. Setelah memeriksanya dengan cermat, Penatua Zhang Ji mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah nilai kontribusi yang telah Anda terima. Masing-masing dari Anda memiliki nilai kontribusi 70 juta. Setelah mendengar ini, Ni Xiong mencibir dengan jijik, "Cih, saya pikir kamu mengambil ini. Bagaimana dengan tugas yang telah menerima begitu banyak persetujuan? Ternyata tugas dengan nilai kontribusi hanya 70 juta sungguh menggelikan." Sekelompok murid berpakaian kuning kembali menatap Ni Xiong dengan marah dan meraung, "Kalian para murid berpakaian biru, apa yang kalian bicarakan? Sedang mencari perkelahian, kan? Beraninya kalian? Hanya seorang murid berbaju biru, menertawakan kami. Saya tidak percaya kalian bisa mendapatkan yang lebih baik misi daripada kita." Sekelompok murid berbaju kuning meraung dengan marah. Kata Ni Xiong terkekeh dan berkata, "Saudara senior Dongfang, bagaimana kalau kita membuka mata katak-katak ini di dalam sumur?" Lin Bai menatap Ni Xiong dengan marah. Lin Bai mencibir pada publisitas semacam ini, tetapi Ni Xiong dan murid lainnya, "Aku sangat menyukai perasaan ini." Lin Bai tidak peduli, hanya mengangguk. "Oke, biarkan aku membuka mata katak-katak ini di dalam sumur." Ni Xiong menyeringai, berjalan, dan datang ke depan Penatua Zhang Ji. Dia kembali ke kelompok murid berjubah kuning dan berkata, "Awas. Kelompok murid berjubah kuning." Murid itu mencibir dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa misi Anda sebagai murid berbaju biru dapat memiliki nilai kontribusi yang lebih tinggi daripada murid saya yang berbaju kuning. Jika Anda bisa lebih tinggi dari kami, kita akan makan apa-apa." Lalu, sekelompok murid berbaju kuning berkata dengan marah, Kalau begitu pergi dan bersiap-siap untuk makan." Ni Xiong terkekeh, menepuk-nepuk batu giok di depan Zhang Ji, dan kemudian mengeluarkan tas penyimpanan. Zhang Ji perlahan membuka matanya, mengambil slip giok, meletakkannya di antara alisnya dan melihatnya tiba-tiba, pupil Zhang Ji melebar dengan cepat, dan dia menatap Ni Xiong dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Misi di kota Dongsuang." Ni Xiong tersenyum sedikit. Tidak heran jika Zhang Ji terkejut, karena setahun yang lalu, Zulai menjelaskan setelah dia kembali bahwa semua prajurit yang berpartisipasi dalam misi kota Dongsuang telah mati kecuali dia. Kejadian ini juga menyebabkan keributan di dalam Sekte Pedang Tongtian. Raja Pedang meninggalkan pengasingan karena alasan ini. Sekte Pedang Tongtian telah bertarung dengan lembah 10.000 setan di dinasti Litian selama lebih dari setahun. 10.000 murid Sekte Pedang Tongtian terbunuh dalam pertempuran, yang mengejutkan negeri Lingnan dan misi kota Suang Timur, telah menjadi acara tabu di dalam Sekte Pedang Tongtian. "Penatua Zhang Ji, tolong hitung mayat monster yang kubawa kembali." Senyum percaya diri muncul di wajah Ni Xiong. Bab 1476 nilai kontribusi 1 miliar. Melihat ekspresi wajah Penatua Zhang Ji, matanya yang redup langsung bersinar, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ni Xiong, dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Ni Xiong bertanya sambil tersenyum, "Penatua Zhang Ji, saya ingin tahu apakah slip giok misi ini masih dihitung." Penatua Zhang Ji merenung sejenak dan kemudian berkata, "Karena slip giok misi ada di sini, tentu saja itu penting. Lalu undang Zhang Elder, tolong ambil stok mayat monster di tas penyimpanan ini." Ni Xiong tersenyum dan menyerahkan token identitasnya. Zhang Ji memegang token identitas Ni Xiong di satu tangan dan slip giok misi di tangan lainnya. Setelah membandingkannya secara detail, dia memastikan bahwa itu benar, dan kemudian mengambil tas penyimpanan yang ditinggalkan Ni Xiong di atas meja. Ketika Zhang Ji membuka tas penyimpanan dan melihatnya, matanya tiba-tiba membelalak. Sekelompok murid berbaju kuning di samping melihatnya dan mencibir, "Lihatlah wajah Penatua Zhang Ji, itu benar-benar suram seperti air. Saya kira apa yang diambil oleh murid-murid berbaju biru itu terlalu tidak sedap dipandang." "Zhang Ji, Penatua Ji, bisakah Anda memberitahu saya, berapa nilai kontribusinya?" Sekelompok murid berpakaian kuning berkata sambil tersenyum. Zhang Ji kembali sadar dan dengan hati-hati menghitung mayat monster di dalamnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan bahkan sudut mulutnya bergerak-gerak.
Penatua Zhang Ji tidak percaya bahwa dengan begitu banyak mayat monster, mungkinkah Ni Xiong menghancurkan lembah 10.000 monster. Setelah melakukan inventarisasi, Zhang Ji berkata, sesuai dengan persyaratan misi kota Dongsuang, semua murid yang berpartisipasi dapat menerima hadiah poin kontribusi. Selain itu, bunuh monster. Monster alam Yinsane tingkat pertama memiliki 1000 poin kontribusi, dan monster tingkat ke-9 memiliki 1000 poin kontribusi. Untuk 9000 poin kontribusi, monster alam Yang Sen, berapapun levelnya, menyumbang 100.000 poin. Di tas penyimpanan Anda, ada 15.200 monster alam Yinsane tingkat pertama dan 4.700 monster alam Yinsane tingkat kedua. Terdapat 5.100 binatang iblis di alam Yinsane tingkat ketiga, 4.500 binatang iblis di alam Yinsane tingkat keempat, dan 7.888 binatang iblis di alam Yinsane tingkat keenam, dan 4.700 monster alam Yinsane tingkat kedua. Alam. Penatua Zhang Ji perlahan-lahan berpindah ke tas penyimpanan Ni Xiong untuk mayat monster. Semakin dia terus berbicara, semakin terkejut wajahnya. Ni Xiong menyela dan berkata, baiklah, Penatua Zhang Ji, beri saya jumlah totalnya. Zhang Ji merenung sejenak dan kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, mayat monster di tas penyimpanan Anda dapat ditukar dengan kontribusi nilai, perhitungan akhir. Nilai kontribusi 1 miliar hingga 10 juta. Ketika Zhang Ji mengatakan angka ini, wajah para murid berbaju kuning berubah menjadi hijau, dan mereka berkata dengan mata terbelalak, apa? 1 miliar hingga 1.000. 10.000. Pada saat ini, ketika sekelompok murid berpakaian kuning memandang Ni Xiong, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan nilai kontribusi 1 miliar, seseorang bisa menjadi murid ungu. Itu hanya 1 miliar hingga 10 juta. Ni Xiong berkata dengan sedikit ketidakpuasan, oke, itu cukup bagiku untuk menjadi murid ungu. Tolong ganggu Penatua Zhang Ji untuk membagi nilai kontribusi ke dalam token identitasku. Oke. Zhang Ji mengangguk sedikit dan membagi poin kontribusi menjadi token identitas Ni Xiong. Saat nilai kontribusi disuntikkan ke dalam token identitas Ni Xiong, token identitas biru dengan cepat berubah menjadi ungu pada saat ini, yang berarti Ni Xiong bisa menjadi murid ungu. Ni Xiong memegang token identitas ungu, memandang sekelompok murid berpakaian kuning sambil tersenyum dan berkata, bagaimana? Apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang? Kapan kamu akan makan omong kosong yang kamu janjikan? Kakak senior, aku. Murid-murid berbaju kuning itu tampak jelek seolah-olah mereka benar-benar makan kotoran. Mereka hanyalah murid berbaju kuning, tapi sekarang Ni Xiong langsung dipromosikan dari murid berbaju biru menjadi murid berbaju ungu. Menurut aturan Sekte Pedang Tongtian, murid berbaju kuning ini harus memanggil murid berbaju ungu dan salut ketika mereka melihat murid-murid berpakaian ungu. Tunggu sebentar, kalian pergi makan nanti. Aku masih punya beberapa di sini. Zuo Lian berjalan sambil tersenyum saat ini, dan melemparkan slip giok misi, token identitas, dan tas penyimpanan. Ketika Zhang Ji mengambilnya dan melihatnya, dia tiba-tiba terkejut lagi dan berkata, total nilai kontribusinya adalah 970 juta. Zuo Lian terkekeh dan berkata, awalnya, ada lebih dari 50 juta poin kontribusi di tas penyimpanan, jadi saya baru saja menjadi murid ungu. Token identitas di tangan Zuo Lian juga dengan cepat berubah menjadi ungu. 2 gumpalan. Zuo Lian mengangkat token ungu di tangannya dan berkata kepada sekelompok murid berpakaian kuning sambil tersenyum. Tunggu sebentar, ini aku. 71 pembudidaya pedang di sekitar Lin Bai sangat ceria, dan mereka semua melangkah maju untuk mengeluarkan slip giok misi dan mayat monster di tas penyimpanan, dan menyerahkan mereka ke mereka. Berikan pada Zhang Ji. 98 juta. 1 miliar 20 juta. 93 juta. Zhang Ji terkejut saat mengetahui bahwa semua murid ini telah menerima misi kota Dongsuang, dan penyimpanan jumlahnya mayat monster di dalam tas sungguh keterlaluan. Satu demi satu, para murid melangkah maju untuk menyerahkan tugas mereka. Setelah mendengar nilai kontribusi yang dilaporkan oleh Zhang Ji, wajah para murid berbaju kuning menjadi pucat. Apa yang terjadi? Lin Bai menoleh dan menatap Ni Xiong dan berkata, bahkan jika kamu membunuh monster yang datang untuk merebut rumput pencerahan roh di Gunung Xiandong, tidak akan ada banyak mayat. Lin Bai membuat perkiraan awal. Melihat mayat monster di tas penyimpanannya, nilai kontribusinya paling banyak hanya 200 juta, dan ini hanya mungkin setelah Lin Bai membunuh 999 prajurit kesempurnaan Agung Alam Suci Yin di bidang reinkarnasi. Di sisi lain, Ni Xiong, Zuolian dan lainnya dapat dengan mudah menghasilkan nilai kontribusi sekitar 1 miliar. Ini terlalu mengejutkan. Ni Xiong berbisik kepada Lin Bai, saudara Dongfang, setelah kamu dikirim ke ladang reinkarnasi oleh klan Ular Putih, kami pergi ke Gunung Xiandong hanya selama 1 bulan sebelum kami dipindahkan oleh klan Ular Putih. Pada saat itu, kebetulan klan Ular Putih dan klan Ular Putih klan Iblis Elang Langit berperang skala penuh,
dan kami dikirim oleh klan Ular Putih untuk membersihkan medan perang dan membawa kembali anggota Ular Putih klan yang tewas dalam pertempuran. Saudara senior Dongfang, Anda harus tahu bahwa setelah 8 klan iblis utama dari Kerajaan Iblis Laut Luas berperang, pasukan iblis akan menderita korban. Ini bahkan lebih mengejutkan. Ada jutaan monster terbunuh dan terluka di setiap kesempatan. Dan kami hanya mengumpulkan sebagian kecil dari mereka. Kata Nisiong sambil tertawa. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari dan berkata, "Oh, klan Ular Putih dan klan Iblis Elang Langit memulai perang. Apakah karena Bai Feng?" Nisiong berkata, "Ya, meskipun klan Ular Putih curiga bahwa kami membunuh Bai Feng, tetapi kecurigaan kami tidak pernah sebesar klan Iblis Elang Langit, jadi setelah Anda dikirim ke bidang reinkarnasi, klan Ular Putih dan klan Iblis Elang Langit mulai bertarung. Salah satu dari 8 kaisar dari 2 kerajaan iblis laut yang luas ini perang antar kekuatan tidak jauh di belakang dinasti manusia kita. Di medan perang, klan monster yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka. Tetapi sangat disayangkan klan Ular Putih hanya bertarung melawan klan monster Sky Eagle selama 1,5 bulan, lalu selesai, lalu kita terus kembali ke Gunung Xiandong." Kata Nisiong ringan. Lin Bai mengangguk dalam diam. Jika kekuatan raksasa di negara seperti klan Iblis Elang Langit dan klan Ular Putih berperang, jumlah korbannya pasti akan melebihi jumlah yang sulit dihitung. Pada saat ini, Jingsu berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Dongfang, kami juga telah menyiapkan tas penyimpanan untukmu. Mayat monster di dalamnya cukup bagimu untuk menjadi murid ungu." Saat dia berbicara, Jingsu menyerahkan Lin Bai sebuah tas penyimpanan. Lin Bai akhirnya membuka tas penyimpanan dan melihat ada tumpukan mayat monster di dalamnya. "Kalian benar-benar pintar," Lin Bai terkekeh. Nisiong terkekeh dan berkata, "Bukan karena kami pintar, tapi kamu yang telah mengingatkan kami di Gunung Xiandong bahwa setelah membunuh monster, kami harus menyingkirkan mayat monster tersebut, jika tidak, kami tidak akan mempedulikannya." Bab 1477 Menara Master Pedang. Lebih dari 70 pembudidaya pedang naik satu demi satu dan menyerahkan slip giok misi dan tas penyimpanan kepada Zhang Ji. Setelah Zhang Ji menghitungnya satu per satu, matanya diam-diam ngeri. Dia mengangkat matanya dan melihat ada lebih dari 70 pembudidaya pedang berdiri di belakang Lin Bai saat ini, masing-masing dari mereka memiliki nilai kontribusi dari murid berpakaian ungu. Nisiong berkata, "Saudara Dongfang, kami telah menyelesaikan tugas, giliranmu." "Ya." Lin Bai mengangguk ringan, berjalan, menyerahkan tas penyimpanan yang diberikan Jingsu kepadanya, dan kemudian melihat dirinya mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkan kedua tas penyimpanan itu bersama-sama di atas meja. Pada saat yang sama, Lin Baiyu mengeluarkan token identitas dan slip misinya. Monster di dalam tas penyimpanan ini adalah monster yang Lin Bai gunakan dalam tas penyimpanan kosong untuk menyimpan semua mayat monster sebelum dia datang untuk menyerahkan tugasnya. Setelah Zhang Ji selesai menghitung, dia berkata, 2 tas penyimpanan, total 1,3 miliar poin kontribusi. Poin kontribusi disuntikkan ke dalam token identitas Lin Bai, dan token identitasnya langsung berubah dari putih menjadi token ungu. Dan angka di atas token ungu memiliki nilai kontribusi 1,3 miliar. Murid berpakaian ungu. Lin Bai terkekeh dan menyimpan token identitasnya, dan melihat ke arah pembudidaya pedang lainnya. Mereka semua adalah murid berbaju ungu. Nisiong tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, saudara-saudara kita yang kembali hidup-hidup semuanya adalah murid berbaju ungu." "Mengerti." Setelah beberapa saat, Siong melihat ke arah sekelompok murid berpakaian kuning yang ketakutan dan bertanya sambil tersenyum, "Hei, bagaimana menurutmu? Kapan kamu akan makan kotoran?" Sekelompok murid berpakaian kuning sangat ketakutan sehingga mereka berlumuran keringat. Mereka buru-buru mengepalkan tinju mereka dan berkata, "Kakak senior, harap tenang. Kakak senior, harap tenang. Ini salahmu. Tolong jangan tersinggung. Kakak laki-laki." Siong mencibir dan berkata, "Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri di masa depan, tahu?" "Ya, itulah yang kakak senior ajarkan padaku." Sekelompok murid berpakaian kuning berkata dengan patuh. Lin Bai berkata dengan marah, "Nisiong, mengapa kamu berdebat dengan mereka? Lupakan saja, biarkan saja masalah ini berlalu. Karena semua orang adalah murid Ziyi, ada begitu banyak poin kontribusi pada token identitas. Anda pasti punya banyak hal untuk dibeli, jadi silakan saja." Lin Bai berkata sambil terkekeh. "Ya, kakak senior Dongfang." Lebih dari 70 pembudidaya pedang mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat, lalu meninggalkan paviliun perburuan harta karun dengan senyuman di wajah mereka, dan langsung pergi ke paviliun 5 warna. Nisiong memperlambat langkahnya, dan dihentikan oleh Lin Bai, yang berkata, "Nisiong, harap perhatikan baik-baik. Mengenai berita dari Sekte Zhu, setelah Zulai kembali ke Sekte Pedang Tongtian, harap segera beri tahu saya." Lin Bai berkata dengan mata muram.
Nixiong berkata, jangan khawatir, Saudara Dongfang, saya sudah membuat pengaturan. Selama Zulai kembali, saya akan segera mendapatkan beritanya. Ngomong-ngomong, kakak senior Timur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Zulai, tapi saudaranya Zulei. Ketika Nixiong mengatakan ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Anda tahu, Zulei adalah pendekar pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Tuan, bahkan para tetua dalam dari Sekte Pedang Tongtian harus bersikap hormat ketika mereka melihatnya. Jika Zulei putus asa, maka dia dapat memobilisasi para tetua dalam. Lin Bai berkata, Zulei tidak perlu melakukannya perhatikan. Jika dia berani datang, maka dengan sendirinya aku punya cara untuk menghadapinya. Ni Xiong berkata, itu benar, kakak senior Dongfang bahkan dapat membunuh Yang Shen yang kuat sekarang, bagaimana dia bisa takut pada Zulei, seorang pendekar pedang muda. Tetapi kakak senior Oriental, dengan bakat dan kekuatanmu, akan mudah bagimu untuk mengambil posisi Master Pedang Muda. Mengapa tidak mengambil langkah maju lagi, kakak senior Timur? Pergi ke Menara Master Pedang, dan bertarung, kakak senior Dongfang pasti akan menjadi Master Pedang Muda. Kata Nixiong. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Menara Master Pedang. Nixiong berkata, iya, Menara Master Pedang secara khusus digunakan untuk memilih Master Pedang Muda. Murid dalam manapun dapat masuk ke Menara Master Pedang. Begitu dia menerobos, jika Anda lulus, kamu bisa menjadi Master Pedang Muda di sana. Saya masih ingat ketika Ye Jianjun datang ke Sekte Pedang Tongtian untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pejuang yang baru saja menerobos ke alam Feitian. Setelah berlatih di Tongtian Sekte Pedang ke alam Feitian tingkat ke-7, dia mulai menerobos Menara Master Pedang. Saya tidak menyangka bahwa Ye Jianjun benar-benar menerobos Menara Master Pedang dengan budidaya tingkat ke-7 di alam Feitian dan menjadi Master Pedang Muda kelima dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai bingung. Dia bertanya, Ye Jianjun telah memasuki Menara Jianzun di alam Feitian tingkat ke-7. Bukankah mudah bagiku untuk menerobos masuk sekarang? Nixiong terkekeh dan berkata, Saudara senior Dongfang, kamu masih belum memahami aturan Menara Jianzun. Menara Master Pedang dibagi menjadi 99 lantai. Setiap lantai dijaga oleh boneka roh yang kuat dengan metode berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Menantang Menara Master Pedang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ini adalah tantangan dari prajurit Realm Feitian. Setiap prajurit Realm Feitian yang masuk ke Menara Master Pedang, tidak peduli apa tingkat budidaya penantangnya adalah, boneka roh yang menjaganya adalah Dzogchen Alam Feitian. Dan interval kedua adalah Alam Suci Yin. Tidak peduli tingkat alam suci Yin apa prajurit yang masuk ke Menara Master Pedang, boneka roh yang muncul adalah keberadaan kesempurnaan agung dari alam suci Yin. Dan, kamu harus menembus 99 level berturut-turut untuk menjadi Master Pedang Muda. Lin Bai perlahan mendengarkan kata-kata Nixiong dan mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba, saya mengerti. Nixiong berkata, bagaimana? Saudara Dongfang, apakah Anda tertarik? Jika Anda ingin masuk ke Menara Master Pedang, Anda akan dapat melakukannya dengan mudah. Melewati lantai 99 dan menjadi Master Pedang Muda ke-6 di Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu telah mengatakannya, jika aku pergi ke Menara Master Pedang, aku pasti akan melewatinya dengan mudah, lalu apa asyiknya membobol menara. Lagi pula, saya tidak peduli dengan posisi Tuan Pedang Muda, itu hanya nama palsu. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian di masa depan. Kalau begitu saya menginginkan muda ini Master Pedang Master. Apa gunanya posisi Master Pedang? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Nixiong mendecakkan lidahnya dan berkata, hei, Saudara Dongfang, kamu punya kemampuan untuk menerobos, tapi kamu tidak mau, dan aku tidak punya kemampuan untuk menerobos, tapi aku memikirkan cara menerobos. Menara setiap hari. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain. Kata Nixiong sambil tersenyum masam. Dengan kekuatanmu, jika kamu berhati-hati, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos Menara Master Pedang, Lin Bai berkata sambil tersenyum, kamu sekarang memiliki 1 miliar poin kontribusi. Jika kamu menukarnya dengan beberapa harta dan keterampilan pedang, kekuatanmu pasti akan meningkat. Pertumbuhan. Pergilah dan berlatihlah dengan keras, mungkin kamu bisa melewatinya. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Nixiong terkekeh dan berkata, hahaha, kakak senior Timur benar. Kalau begitu kakak senior Timur, aku akan pergi dulu dan pergi ke Paviliun Wus untuk menebus beberapa harta sebelum kita bicara. Lin Bai mengangguk ringan, ngomong-ngomong, aku harus juga pergi ke Wus, aku telah menukarkan sesuatu untukmu. Ketika Lin Bai datang ke Sekte Pedang Tongtian, Gui Jing memberitahu Lin Bai bahwa metode mengolah guntur ilahi Aoki, salah satu volume kedua dari 5 elemen klasik, teknik guntur ilahi 5 elemen, ada di Paviliun 5 warna. Sekarang Lin Bai telah kembali ke Sekte Pedang Tongtian,
dan memiliki begitu banyak poin kontribusi di tangannya, dia tentu ingin menebus metode budidaya, Aoki Divine Thunder. Lin Bai dan Ni Xiong berjalan berdampingan menuju Paviliun Wus, setelah sampai, keduanya berpisah. Lin Bai langsung pergi ke Paviliun Ziyi, tempat Aoki Divine Thunder berada. Bab 1478 Daftar 100 Harta Karun. Ilmu Pedang Surgawi. Setelah sampai di Paviliun Wus, Lin Bai dan Ni Xiong berpisah, dan Lin Bai langsung menuju ke Paviliun Ziyi. Melangkah ke pintu Paviliun Ziyi, Lin Bai merasa seolah-olah telah melangkah melintasi dunia. Paviliun Ziyi dipenuhi dengan titik-titik cahaya terang yang bersinar seperti bintang di langit. Di langit berbintang ini, seorang lelaki tua berbaju putih duduk bersila. Dia menatap Lin Bai dan berkata dengan ringan, "Apa yang kamu cari di Paviliun Ziyi? Sebutkan namamu." Lin Bai tertegun dan langsung memikirkan hal ini kemungkinan. Itu adalah sesepuh yang menjaga Paviliun Ziyi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Murid batin Dong Fang Bai datang ke sini untuk menemukan formula ajaib yang disebut teknik guntur ilahi Aoki." Setelah mendengar ini, sesepuh berbaju putih pakaian mengangkat tangannya dan melambai. Semua bintang seperti bintang yang melayang di sekitar Lin Bai tersebar, kecuali satu bintang yang diam dan perlahan terbang di depan Lin Bai. Teknik guntur ilahi kayu hijau adalah jilid kedua dari 5 elemen klasik, seni rahasia sekte 5 elemen kuno. Ini adalah sebuah fragmen. Menurut perhitungan sekte pedang Tongtian, jilid kedua ini seharusnya terdiri dari 5 bab. Saat ini Tongtian di dalam sekte pedang, hanya ada teknik guntur ilahi kayu hijau. Jika Anda ingin menukar metode budidaya teknik guntur ilahi kayu hijau, Anda memerlukan 1 miliar poin kontribusi. Penatua berbaju putih mendorong cahaya bintang di depan Lin Bai. Lin Bai setelah memetik cahaya bintang, cahaya itu menghilang dan berubah menjadi slip giok di tangan Lin Bai, dengan 4 kata, Aoki Divine Thunder, tertulis di atasnya. Setelah Lin Bai membacanya, dia tampak bahagia dan berkata dengan terkejut, "Apa? Nilai kontribusi 1 miliar. Mahal sekali." Penatua berbaju putih berkata dengan ringan, "Meskipun, The Greenwood Divine Thunder Jue, adalah sebuah fragmen, itu adalah sebuah mahakarya dari sekte 5 elemen. Kode rahasianya sangat berharga. Dia berada di peringkat ke-8 dalam daftar 100 harta karun dari sekte pedang Tongtian. Kontribusi Anda sebesar 1 miliar dianggap kecil." Daftar 100 harta karun. Lin Bai memandang orang tua berbaju putih dengan bingung. Penatua berpakaian putih menjelaskan, daftar 100 harta karun mengacu pada harta paling berharga yang dikumpulkan di Paviliun 5 warna, termasuk senjata, ilmu pedang, seni bela diri, kekuatan magis, besi ajaib, del. Saat dia berbicara, penatua berbaju putih pakaian mengangkat tangannya, dan tak terhitung jumlahnya cahaya berkumpul di depan Lin Bai, mencantumkan nama setiap harta langka di depan Lin Bai. Daftar 100 harta karun. Yang pertama, ilmu pedang Tongtian. Yang kedua, Wushu Divine Iron. Yang ke-8, teknik guntur ilahi Aoki. Yang ke-9, Pil Body. Yang ini dalam daftar, ada lebih dari 100 harta karun terkenal. Besi ilahi yang tak ternoda sebenarnya berada di urutan kedua. Apakah ada besi ilahi yang tak ternoda di dalam sekte pedang Tongtian? Lin Bai bertanya dengan ragu. Penatua berbaju putih berkata, untuk melemparkan pedang abadi, sekte pedang Tongtian pernah mengumpulkan 100 kg besi dewa yang tidak ternoda di tanah Lingnan. Setelah dilemparkan, hanya ada 3 tael besi dewa yang tersisa. Jika Anda mau menukarnya, Anda perlu membayar kontribusi 1,5 miliar. Itu sepadan. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia diam-diam mendecakkan lidahnya, hanya 3 tael besi suci yang tidak ternoda memiliki nilai kontribusi 1,5 miliar. Itu terlalu gelap. Penatua berbaju putih berkata, "Haha, anak muda, barang langka itu berharga, tidak ada yang berharga. Anda bahkan tidak dapat menemukan 1 kilogram besi Dewa Grim di tanah Lingnan sekarang, jadi kontribusi Anda sebesar 1,5 miliar sudah dianggap sangat kecil." Lin Bai mengangguk tanpa komitmen. Siapa bilang Anda tidak bisa menemukan 1 pon, lalu keluarga Zhu di kota Suxian menemukan lebih dari 10.000 pon. Lin Bai berkata, "Pil Body." Lin Bai pernah mendengar tentang pil ini selain misi kota Dongsuang, setiap murid berbaju ungu yang berpartisipasi dalam misi ini bisa mendapatkan Pil Body. Tapi Lin Bai tidak memahami hal ini. Ilmu pedang Tongtian, apa ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua berbaju putih berkata, ilmu pedang Tongtian adalah rahasia sekte pedang Tongtian. Jika Anda perlu menebusnya, Anda harus membayar 100 miliar poin kontribusi. 100 miliar, Anda bisa memakan orang. Lin Bai tidak dapat membantu tapi rasakan hatinya saat mendengar nomor ini. Dengan gemetar, dia berteriak. Penatua berbaju putih berkata, ilmu pedang Tongtian terdaftar di daftar 100 harta karun. Awalnya ditempatkan di sini untuk Anda lihat.
Alasan mengapa saya mengatakan itu memiliki nilai kontribusi 100 miliar hanya karena saya tidak ingin murid biasa untuk mendapatkan. Jika Anda ingin berlatih ilmu pedang Tongtian, kecuali Anda adalah master pedang muda, jika tidak, semua orang harus membayar 100 miliar poin kontribusi, dan Anda hanya bisa mendapatkan volume pertama. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan menjadi seorang muda guru. Setelah master pedang, apakah teknik pedang Tongtian akan menjadi lebih murah? Penatua berbaju putih sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, setiap master pedang muda bisa mendapatkan teknik pedang Tongtian volume pertama. Jika Anda berhasil berlatih, itu akan terjadi tidak menjadi masalah untuk melakukan perjalanan melintasi tanah Lingnan. Tentu saja, jika Anda cukup berbakat, Anda dapat terus mendapatkan volume kedua. Master pedang kami saat ini dari Sekte Pedang Tongtian telah berlatih volume ketiga dari ilmu pedang Tongtian, dan dialah orang yang dapat mengubah situasi di negeri Lingnan ini. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata, teknik pedang apa yang tercatat dalam seni pedang Tongtian? Penatua Bai berkata, pedang Tongtian seni berisi teknik pedang pendekar pedang berusia 20.000 tahun dari Sekte Pedang Tongtian saya, dan itu juga berisi catatan pelatihan para master pedang masa lalu dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai tertarik ketika mendengarnya, dan dengan rasa ingin tahu bertanya, berapa total volume teknik pedang Tongtian? Penatua berbaju putih berkata, saat ini, Sekte Pedang Tongtian telah mengumpulkan 4 volume. Tapi kecuali leluhur pedang Tongtian, tidak ada yang bisa mempraktikkan ilmu pedang Tongtian volume keempat. Begitu. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk, oke, saya ingin menukarnya dengan Aoki Divine Thunder. Lin Bai mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada tetua berbaju putih. Teknik guntur ilahi Aoki, 1 miliar poin kontribusi. Orang tua berkulit putih itu bahkan tidak melihat token identitas Lin Bai. Sambil berpikir, dia mengurangi 1 miliar poin kontribusi dari token identitas Lin Bai. Lin Bai mengambilnya kembali dan melihat masih ada 300 juta poin kontribusi pada token identitas. Kemudian batasan lingkaran sihir pada slip giok di tangan Lin Bai akhirnya perlahan menghilang, memungkinkan Lin Bai melihat teks di atasnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Lin Bai berbalik dan meninggalkan Paviliun Ziyi dan kembali ke Xiaolingqi sebelum berjalan keluar dari Paviliun Ziyi. Lin Bai melihat kembali ke ilmu pedang Tongtian, dengan sedikit harapan di matanya. Kembali ke Xiaolingqi, Lin Bai mengeluarkan Greenwood Divine Thunder Jue dan meletakkannya di depan matanya, dan membacanya dengan cermat. Setelah setengah hari, Lin Bai membaca metode budidaya Kingmu Divine Thunder bola-balik beberapa kali sebelum dia memahaminya. Setelah mengolah guntur ilahi Aoki, kekuatan spiritual memiliki kekuatan guntur. Setiap gerakan memiliki kekuatan guntur, dan juga dapat menggunakan kekuatan ramuan ilahi untuk berubah menjadi guntur dan membunuh lawan. 5. Elemen, meskipun jilid kedua sutra ini adalah sebuah fragmen, tampaknya tidak sesederhana itu. Mari kita berlatih dulu. Lin Bai menutup matanya dan diam-diam memulai teknik Aoki Divine Thunder di tubuhnya. Segera, kekuatan spiritual di dunia diserap secara tak terkendali ke dalam tubuh Lin Bai dan dikumpulkan di dantiannya. Pada saat ini, busur listrik secara bertahap muncul di pil 5 elemen, dan kumpulan awan petir cian mengembun, dengan guntur dan kilat cian terus-menerus bergerak ke dalam. Awan petir cian ini membungkus pil 5 elemen ilahi, seperti telur. 2 hari kemudian, Lin Bai berdiri dari kamar sambil terkekeh, berjalan keluar pintu, melihat ke sebuah batu besar di sungai Xiaoling, mengangkat tangannya dan melambai, dan cahaya pedang melesat pergi. Di dalam cahaya pedang ini, ada sedikit guntur cian, ketika menghantam batu besar, hanya terdengar bunyi, klik, meninggalkan bekas pedang hangus di batu besar, dan bahkan ada guntur berenang di atasnya. Apakah mungkin untuk memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan satu gerakan biasa? Aoki Divine Thunder benar-benar bagus. Lin Bai berkata dengan ringan, tapi konsumsi ini terlalu besar. Serangan biasa ini sebenarnya menghabiskan 2 hari kultivasi saya. Kekuatan guntur. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia melihat bahwa sebagian besar guntur ilahi Aoki pada pil ilahi 5 elemen telah dikonsumsi, yang segera membuat Lin Bai sedikit tertekan. Bab 1479 Zulai kembali. Ketika Lin Bai sedang berlatih teknik guntur ilahi kayu hijau di Sungai Xiaoling, sekelompok prajurit yang tersenyum di Gunung Ningwu dengan cepat kembali ke Gunung Ningwu. Kelompok orang ini secara mengejutkan adalah Zulai yang telah kembali dari bepergian ke luar negeri. Zulai tampak sangat bahagia hari ini, sambil tersenyum di permukaan. Di sebelah Zulai, Zhu Meng berkata dengan gembira, "Saudara Zulai, kali ini kamu menemukan bunga keabadian berwarna-warni, dan memberikannya kepada kepala keluarga di pesta ulang tahun kepala keluarga. Kepala rumah pasti akan sangat bahagia." Zhu Lai melihat dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan kotak harta karun dan berkata dengan mata gembira, dalam beberapa tahun terakhir,
kakak laki-laki dan perempuan tertua saya memberi saya hadiah terbaik untuk ayah saya, dan setiap tahun mereka adalah yang terburuk bagiku. Dan tahun ini, sebelum ulang tahun ayahku, aku menghabiskan lebih dari setahun kerja keras dan akhirnya menemukan bunga umur panjang yang berwarna-warni. Pasti akan melampaui hadiah dari kakak laki-laki dan perempuan tertua. Aku, mendengarnya kakak laki-laki tertua juga keluar untuk mencari hadiah ulang tahun. Saya tidak tahu apakah dia telah kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Kotak harta karun di tangan Zulai berisi bunga 7 warna, yang disebut bunga keabadian berwarna-warni. Bunga ini tidak memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, tetapi memiliki efek ajaib yang menantang surga artinya, setelah prajurit manapun meminumnya, keduanya dapat memiliki masa hidup 100 tahun. Bahkan di Lingnan dan Dongzu, benda spiritual yang dapat memperpanjang umur sangatlah berharga dan tidak dapat dipasarkan. Terlebih lagi, bunga umur panjang yang berwarna-warni ini juga dapat menambah umur hingga 100 tahun. Para pejuang berlatih hanya untuk kekuatan dan umur panjang. Tapi umur orang kuat di alam Yin Sein paling lama hanya lebih dari 200 tahun. Umur orang kuat di alam Yang Shen hanya lebih dari 300 tahun. Bunga keabadian yang berwarna-warni dapat meningkatkan umur seseorang hingga 100 tahun bagi kepala keluarga Zhu, seorang pejuang yang telah berlatih selama lebih dari 150 tahun. Ini hanyalah berkah dari surga. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam 100 tahun, dan bahkan kepala keluarga Zhu dapat menerobos ke alam Yang Shen. Zulai mulai mencari keberadaan bunga keabadian berwarna-warni setelah pesta ulang tahun keluarga Zhu tahun lalu, dan dia pasti akan menekan Zulei dan kakak perempuan tertuanya pada ulang tahun ini. Faktanya, Zulai sudah melakukannya. Begitu dia kembali dengan bunga umur panjang yang berwarna-warni, benda spiritual yang menambah umur panjang ini pasti akan mampu menekan para tamu dari seluruh dunia. Ayo pergi, kembali ke Gunung Ningwu untuk istirahat dulu, dan kembali ke kota Zuxian dalam 7 hari. Ulang tahun ayah sekitar 1 bulan lagi. Zulai dan Zhu Meng tersenyum sedikit, meningkatkan kecepatan mereka, dan bergegas menuju Gunung Ningwu. Dan ketika mereka semakin dekat, mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa Gunung Ningwu yang megah sebenarnya terbelah dua oleh pedang pada saat ini, dan tanda pedang itu dipenuhi dengan niat pedang yang tersisa. Apa yang terjadi? Zulai dan Zhu Meng terkejut, dan mereka segera mendarat di Gunung Ningwu. Di depan Gunung Ningwu, sekelompok murid Zumen memandang Gunung Ningwu dengan sedih, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Siapa yang melakukan ini? Setelah Zulai jatuh, dia meraung marah. Pada saat ini, semua prajurit dari Sekte Zhu menoleh untuk melihat Zulai, dan berkata dengan gembira, Wakil Master Sekte, Anda kembali. Wajah Zulai menyeramkan, matanya menyemburkan api, dan urat biru menonjol di dahinya. Tampak marah, dia meraung, Gu Ziyun, siapa yang melakukan ini? Tidakkah ada yang tahu bahwa ini adalah wilayah Zumen? Siapa itu? Siapa yang berani datang ke Zumen saya untuk menimbulkan masalah setelah memakan jantung beruang? Zulai meraung dengan wajah galak. Gu Ziyun maju dengan gemetar dan berkata, Kakak senior Zulai, silakan kembali. Kami telah lama menunggumu. Kakak senior, Gunung Ningwu ini terbelah oleh pedang seseorang. Zulai memandangi tanda pedang yang membelah Gunung Ningwu dan berkata dengan dingin, siapa itu? Apakah Tuan Muda Pedang Qisuan, Tuan Muda Pedang Ling Luo, Lin Anyang, atau Tuan Ye Jianjun? Zulai melihat tanda pedang ini, hal pertama yang terlintas di benak saya adalah memikirkan 5 master pedang muda. Selain mereka, akan sulit bagi orang lain untuk meninggalkan bekas pedang yang begitu menakutkan. Gu Ziyun terus tersenyum pahit sambil menundukkan kepalanya, kakak senior Zulai, dia bukanlah Master Shaojian, tapi seorang pejuang bernama Dong Fangbai. Ketika Zulai mendengar nama itu, wajahnya menjadi panik, apa katamu? Siapa yang melakukannya? Dong Fangbai. Gu Ziyun berkata lagi, itu adalah Dong Fangbai, yang direkrut dari kota Zijin dan datang ke Sekte Pedang Tongtian. Dia dikenal sebagai salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Tidak mungkin. Setelah mendengar kata-kata Gu Ziyun, Zulai meraung marah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dong Fangbai sudah mati, dia pasti sudah mati. Bahkan jika dia belum mati, dia tidak bisa kembali dari tempat itu. Ini tidak mungkin. Zulai dia berkata dengan wajah marah. Zulai tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak peduli tingkat budidaya atau keadaan apa yang Anda miliki sebagai seorang pejuang yang dijual ke Kerajaan Setan Laut Luas dari dinasti Litian, selama Anda tiba di Kerajaan Setan Laut Luas, Anda tidak akan melakukannya. Bisa kembali hidup. Zulai pernah diam-diam menjual beberapa murid berpakaian ungu yang menentangnya ke Kerajaan Iblis Laut Luas. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan murid-murid berpakaian ungu itu tidak pernah muncul di hadapannya. Belum lagi muncul, bahkan namanya pun belum pernah terdengar. Murid-murid berpakaian ungu itu jauh lebih tinggi dalam budidaya daripada Dong Fangbai. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk kembali.
Lin Bai baru mencapai alam surga terbang ketika dia dijual ke kerajaan iblis laut luas. Bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup? Gu Ziyun berkata, saudara Zulai, itu memang Dongfang Bai. Dia ditemani oleh lebih dari 70 pembudidaya pedang. Mereka mengaku sebagai 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong. Dongfang Bai datang ke Gunung Ningwu untuk menemukannya. Anda juga melukai saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak berada di Gunung Ningwu dan sedang pergi keluar untuk berlatih. Dia kemudian membelah Gunung Ningwu dengan pedangnya dan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ketika Anda kembali, saya akan memberitahu kamu sesuatu. Dongfang Bai telah kembali, dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong juga kembali, dan mereka di sini untuk membalas dendam padamu. Gu Ziyun berkata dengan ringan. Wajah Zulai penuh dengan roh jahat, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu menghancurkan Gunung Ningwuku, dan kamu masih datang kepadaku untuk membalas dendam. Dongfang Bai, nasibmu sungguh hebat. Sejak monster laut luas kerajaan tidak bisa membunuhmu, maka aku hanya bisa melakukannya sendiri. Yah, karena kamu sudah kembali, sebelum sekte dapat mengetahui kerja sama antara keluarga Zhu dan lembah 10.000 setan, aku pasti akan melakukannya membunuhmu. Untuk menghindari masalah di masa depan, Zhu Lai sudah membunuh. Sekarang Lin Bai kembali, dia akan tahu bahwa keluarga Zhu bekerja sama dengan lembah 10.000 setan untuk menjual prajurit. Setelah masalah ini diverifikasi oleh sekte pedang Tongtian, keluarga Zhu akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Zhu Lai harus membunuh Dongfang Bai dan semua prajurit yang kembali dari kerajaan monster laut luas sebelum sekte tersebut mengetahui masalah ini. Di mana Dongfang Bai? Zhu Lai bertanya dengan dingin. Gu Ziyun berkata, saya telah mengetahui dengan jelas bahwa dia tinggal di Xiaolingqi bersama lebih dari 70 pembudidaya pedang lainnya. Oke, sangat bagus. Zhu Lai menatap murid-murid Zumen dengan ekspresi galak dan berteriak keras berkata, semua murid berpakaian merah dan murid berpakaian ungu di atas alam Yin Sein tingkat 9, ikuti aku. Segera, Zhu Lai meninggalkan Gunung Ningwu dengan lebih dari 100 murid berpakaian merah dan lebih dari 30 murid berpakaian ungu. Menuju sungai Xiaoling dengan cara yang hebat. Bab 1480 Pertempuran Lembah Jueseng. Di sungai Xiaoling, Lin Bai berdiri di tepi sungai, diam-diam melatih keterampilan pedangnya. 72 pembudidaya pedang di sekitar Gunung Xiandong berhenti untuk menonton, dan dari waktu ke waktu mereka berseru, ilmu pedang kakak senior Dongfang begitu mendalam sekarang, itu benar-benar di luar jangkauan kami. Tidak, kakak senior Dongfang juga berasal dari Lingnan lagi pula. Salah satu dari 9 jenius tingkat monster yang diakui di bumi, apakah menurutmu reputasinya sia-sia? Dengan kekuatan kakak senior Dongfang, akan sia-sia jika tidak bermain-main dengan nama Tuan Pedang Muda. Itu benar. Kami menyarankan agar kakak senior Dongfang pergi ke Menara Master Pedang. Saat kakak senior Dongfang menjadi Master Pedang Muda, wajah kami akan cerah di masa depan, bukan? Setelah mengatakan yang sebenarnya, kami akan mengikuti yang muda bagaimanapun juga, Master Pedang. Gunung Xiandong 72 pendekar pedang semuanya berkata sambil tersenyum. Di sungai Xiaoling, Lin Bai sedang berkonsentrasi dan menutup matanya sedikit. Tiba-tiba, Lin Bai membuka matanya, dengan tatapan kejam di matanya. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan energi pedang melewati Xiaoling seperti angin. Pada permukaan sungai, energi pedang ini tidak memiliki keagungan sama sekali, ia berhembus melintasi air, menimbulkan riak seperti angin. Energi pedang lewat, dan guntur cian kecil samar-samar terlihat melonjak di dalam air. Pedang kakak senior Dongfang sepertinya tidak terlalu kuat, kata 72 pembudidaya pedang yang menonton sambil tersenyum masam. 72 pembudidaya pedang ini semuanya adalah master tertinggi dalam sekte pedang Tongtian, dan mereka semua adalah murid berbaju ungu. Budidaya mereka dalam seni pedang juga sangat mendalam. Mereka dapat melihat sekilas bahwa pedang Lin Bai tidak terlalu bagus. Kuat. Tapi saat ini, di permukaan air tempat cahaya pedang berkedip, guntur cian yang terendam di dalam air tiba-tiba meledak. Gemuruh. Bang, 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 bang. Saat cahaya pedang lewat, guntur cian di dalam air tiba-tiba meledak, dan terdengar suara bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dengan suara yang menggemparkan bumi, ribuan kaki air beterbangan ke udara dan gagal jatuh. Untuk waktu yang lama, ketika 72 pembudidaya pedang di sekitarnya melihat ini, mata mereka membelalak karena ketakutan di wajah mereka. Zuo Lian terkekeh dan berkata, apakah itu kuat? Luo Xuan berkata dengan wajah sedih, kuat. 72 pembudidaya pedang ini percaya bahwa tidak ada yang bisa menahan kekuatan pedang Lin Bai. Lin Bai berjalan dari sungai Xiaoling dan terkekeh, saya tidak menyangka bahwa Greenwood Divine Thunder dapat memiliki kegunaan seperti itu. Benar-benar bagus. Layak menjadi jilid kedua dari 5 elemen klasik. Metode ini memiliki banyak kegunaan yang luar biasa dan selalu berubah.
Ada banyak ruang untuk menggali. Setelah Lin Bai berlatih Aoki Divine Thunder, dia semakin merasa bahwa kekuatan guntur ini luar biasa kuatnya, dan setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan untuk hancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, Ni Xiong terbang dengan wajah serius, datang ke sisi Lin Bai, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Dongfang, Zulai kembali." Bas! Tanda hubung. Mendengar ini, senyum di wajah Lin Bai menghilang. Sedikit tanda rasa dingin dengan cepat memenuhi udara. "Biarkan saudara-saudari bersiap," Lin Bai berkata dengan tenang. "Oke." Ni Xiong mengangguk sebagai jawaban dan dengan cepat mendatangi Zuo Lian Jingsu dan yang lainnya. Setelah memberitahu mereka berita kembalinya Zulai, Lin Bai dengan jelas merasakan jejak niat membunuh muncul dari mereka. Gemuruh. Pada saat ini, langit di atas awan tiba-tiba bergetar. Kekuatan pedang yang kuat meraung dari langit dan menekan sungai Xiaoling. Lin Bai dan 72 pembudidaya pedang memandang ke langit, di mana sekelompok murid berpakaian merah dan murid berpakaian ungu terbang di atas. Pemimpinnya adalah Zulai. Dongfang Bai. Zulai memimpin murid-murid Sekte Zu langsung ke sungai Xiaoling dan mendarat di tepi sungai. Zulai mendongak dan melihat Lin Bai, matanya dengan cepat berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Aku tidak menyangka kamu benar-benar keluar dari kerajaan iblis laut luas hidup-hidup." Lin Bai memandang Zulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Gila, Zulai. Apakah kamu ingat kami? Bajingan, kamu akhirnya kembali. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan bunuh cucu kura-kura ini." Gunung Xiandongno. 72 dekultivator pedang meraung dengan marah, menatap Zulai, dan meraung dengan ganas. Zulai berbalik dan berkata dengan dingin, "Ni Xiong, Zuolian, Jingsu, Luo Xuan, Lei Yize, Li Feng, Li Chou, kalian semua masih hidup." Ni Xiong mengertakkan gigi dan berkata, "Kita hidup hanya untuk kembali dan membunuhmu." Jingsu berkata dengan dingin, "Zulai, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Aku, Jingsu, melakukan kesalahan sebelumnya dan memanggilmu kakak laki-lakiku begitu lama dengan sia-sia." Zuo Lian menghunus pedangnya yang tajam dan berkata dengan dingin, "Ada beberapa pertikaian darah, dan inilah waktunya untuk membalas dendam." "Hahaha, apa yang akan terjadi jika kamu kembali hidup-hidup? Kamu beruntung, tetapi kamu hanya punya pikiran buruk. Karena kamu sudah hidup, jika kamu kembali, maka kamu harus menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan menjalani kehidupan yang tercela, dan kamu harus kembali ke Sekte Pedang Tongtian untuk mati. Kalau begitu, aku akan mati. Membantumu. Dongfang Bai, balas dendammu karena menghancurkan Gunung Ningwu, hari ini aku akan melakukannya. Kamu harus membayar dengan darahmu." Zulai menatap Lin Bai dengan mata tajam dan berkata dengan dingin. Lin Bai berkata dengan dingin, "Apakah kamu akan melakukannya di sini?" Zulai mencibir, "Apa? Apakah kamu takut?" Lin Bai mencibir dengan jijik, "Ini adalah tempat kakak laki-lakiku Jiang Jing. Dia bilang ini bagus tempat. Bunuh kamu di sini, kotorkan tanah, kakak senior Jiang Jing tidak akan menyukainya." Zulai mencibir, "Di luar pegunungan Sekte Pedang Tongtian, Lembah Jueseng, ada area pembunuhan terbuka, tempat membunuh orang, kamu tidak akan dihukum oleh aturan sekte. Dongfang Bai, jika kamu punya nyali, ikutlah denganku." Setelah Zulai selesai berbicara, dia terbang ke langit bersama murid Sekte Zu. "Kenapa kamu tidak berani?" Lin Bai menghentakkan kakinya, terbang ke langit, dan langsung menuju ke gerbang gunung Sekte Pedang Tongtian. "Saudaraku, bayar dengan darah." Ni Xiong menghunus pedangnya dan bergegas ke langit, mengikuti jejak Lin Bai. Hutang darah harus dibayar dengan darah. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong meraung dengan marah, menghunus pedang mereka, terbang ke langit, dan meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Murid Zumen dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong melewati gerbang Gunung Sekte Pedang Tongtian dengan cara yang perkasa. Dua niat pedang yang sangat kuat dan niat membunuh melewati Sekte Pedang Tongtian tanpa hambatan apapun, menarik banyak orang. Prajurit tertutup es. Terutama ketika melewati sekte luar, banyak murid sekte luar yang begitu ketakutan oleh dua niat pedang dingin dan niat membunuh sehingga mereka gemetar. Mereka menatap para prajurit yang terbang melewati langit dengan ekspresi yang sangat terkejut. Apakah itu murid dari Sekte Zu? Ya Tuhan, mereka semua adalah murid berpakaian merah dan murid berpakaian ungu. Siapa? Kelompok orang lainnya. Ada lebih dari 70 murid berpakaian ungu. Apakah ini yang akan terjadi? Ke arah mana mereka pergi? Itu, Lembah Jueseng. Dengan siapa Zumen akan berperang? Ayo pergi dan lihat. Gerbang luar berguncang, dan murid yang tak terhitung jumlahnya mengikuti keduanya kelompok dan meninggalkan gerbang gunung menuju Lembah Jueseng. Lembah Jueseng terletak di luar gerbang gunung Sekte Pedang Tongtian. Letaknya tidak jauh dan dapat dicapai dalam waktu sekitar 1/4 jam.
Tempat ini digunakan oleh para murid sepanjang tahun untuk menyelesaikan perselisihan pribadi. Banyak murid yang datang ke sini untuk berduel setiap hari. 72 pembudidaya pedang dari pegunungan Zumen dan Xiandong mendarat di lembah Jueseng. Pedang mereka kuat dan pedang mereka membubung ke langit. Kedua kelompok prajurit itu saling membenci satu sama lain. Pertempuran besar akan segera dimulai.